Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya yang bisa memberi inspirasi ke kita semua karena punya cerita yang menarik. Dan harapannya supaya kita bisa ambil nilai-nilai positif dari narasumber saya. Dan yang datang hari ini bukan teman saya, tapi ayahnya teman baik saya. Namanya Om Antonio Sutejo. Halo Om. Halo juga, Panggilannya Hera. yes. Panggilannya Ompa ya. Kita Iya, panggil Ompa aja ya. Yang menarik dari Ompa ini yang mau saya share ke teman-teman bahwa Ompa ini satu semangat gitu mau hadir di podcast saya gitu ya. Mau membantu saya memberi inspirasi ke teman-teman semua. Apa sih yang dilakukan Ompa ini ya? Ompa ini menulis buku di usianya yang waktu itu 75 tahun. Waktu itu ya Om ya, betul. 75, sekarang 57. Ya Om. Iya, Ya Om. Sehat dan semangat saat ini puji usianya. Tuhan. Puji Tuhan. Gitu. Saya happy banget Om mau datang ke saya gitu. Saya izinnya sama anaknya lama banget gitu. Gimana mau nggak ya? Mau nggak ya? Karena memang menarik banget. Saya mau tunjukin ke teman-teman ya bukunya. Ada 2 buku yang ditulis sama Om ini, Om Antonius Ya, Sutedjo. Ada yang 2. pertama Yang ini, pertama ini, Layang-layang Malam. layang-layang malam. Yes. Yang kedua, Yang kedua, Renang Gaya Batu. renang gaya batu. Iya. Ini buku yang ringan sekali. Saya bilangnya ini adalah kita diceritain sama bapak kita dulu deh gitu ya. Masa kecilnya seperti apa. Ada di sini ya. Ditulis sama Om. Nanti kita tanya berapa lama. Satu buku ada 33 cerita. Bayangin 33 cerita. Satu lagi sama 33 cerita. Jadi total ada 66 cerita yang disusun lalu dibukukan ini ya. Dibaginya masih kalangan terbatas ya Om ya. Iya, Hanya betul. sahabat dan teman-teman dekat aja Iya, ya. iya, Tapi ini benar-benar bagus ya. Saya pun bacanya tuh nggak berhenti. Selesai, pokoknya selesai gitu. Jadi ingat bapak saya juga gitu. Pasti kurang iya, lebih ceritanya sama Om ya. iya, Gitu. Oke, kita tanya-tanya ya. Ompa ini panggilannya gitu. iya. Ini berapa lama Om satu cerita ini Om nulis gitu waktu itu? Aduh, Mm-mm. lama ya. Berapa lama? Berapa lama? Mm-mm. 6 bulan. 6 bulan Dua total buku. 2 buku. Ya, Oh ya nggak berapa termasuk juga. Om. cepat Lah, menurut saya. cepat. Ya, Iya. Lalu awalnya gimana Om akhirnya mau oke deh kita bukukan gitu sebagai apa warisan gitu ke anak cucu dan teman-teman. nah, tadinya itu saya sebetulnya bukan penulis ya, Mbak. Ya, Tapi saya pembicara. ya. Jadi saya pembicara dan akhirnya saya bicara di banyak tempat. Di Hmm, seminar-seminar yang isinya ribuan orang. Bahkan hmm, sampai ke luar negeri. Yang ya, paling ya. jauh itu saya bicara di Hongaria, di Oh, Budapest, oke. Eropa Timur. Heeh. Temanya apa Om waktu itu? Ya, Pembicara apa? Membicarakan apa? pembicaraan saya itu saya cerita aja Mm-mm. riwayat saya. Tapi yang menarik bagi orang-orang itu bagi pendengar dan kemudian menjadi terkenal di mana-mana itu Mm-mm. mobil bobrok saya waktu itu. Itu ya Ya, ceritanya itu Om. mobil jelek banget. Itu mini cab ya, Ya. kayak kotak sabun. Ya, Heeh. sehingga dan itu bobrok kalau pakai itu kalau saya kemudikan itu paling cepat kecepatannya itu 40 km/jam. Oh, Kalau lebih dari itu rasanya kayak mau meledak ini. Iya, karena sebenarnya maka mobil itu heeh. saya namakan si milik Kitty. Si milik Kitty namanya. Ya, Iya. dan ternyata Heeh. kata si milik Kitty itu Mm-mm. yang terkenal
di seluruh dunia ya, di mana Nah, saya pernah bicara itu, heeh. biasanya cerita saya yang paling paling mengena di orang-orang itu si milik Kitty. Laku banget cerita itu ya, Om, ya? Iya, Tentang si sampai mobil ya itu ya? sampai Oh, saya dijulukin heeh. Om si milik Kitty, Oh, gitu. Mister si milik Kitty, gitu. Tapi Sampai orang nggak segitunya. bisa ngomong si milik Kitty. Iya, karena di Hungaria dan Amerika dan mana-mana. Bukan, Mbak, Heeh. karena orang biasanya bilang si milik Kitty. Heeh. Coba ngomong Si si milik Milikiti. si, ya kan? Ti. Si kan? Ti. Untuk si itu yang bisa itu cuma orang India. Oh, si Milikiti. Ti, pakai ti. Oh, iya, 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 Om. Oke, si Milikiti. Ya, ti Ya. itu saya Heeh. khas gitu. Gitu Heeh. ceritanya. Terus proses penulisannya gimana tuh, Om? Itu kan cerita lebih dari setengah abad gitu ya, tapi Om Betul. bisa detail menceritakan apa yang terjadi di situ. Ini Nah, teman-teman, saya ya, coba ya. Nih, saya bacain ya, ya, satu paragraf. ya, Aku hanya perlu menyusuri jalan raya di depan rumahku. ya, Kemudian belok kiri ke arah kota, ya, melewati jalan menanjak. ya, Setelah ujung tanjakan, jalanan mulai agak rata. Di ya, sisi kanan setelah tanjakan itu, ada sebuah gedung penyimpanan garam. ya. Gudang garam Gudang namanya. garam ya. Dari gudang itu berjalan lurus sedikit, maka akan tampak gedung sekolahku. Sekolah. Itu kan detail banget ya Om ya. Betul Gimana Om sekali. bisa ingat semua itu Ya, tanpa bantuan dokumentasi seperti foto gitu misalnya. iya, Kan nggak betul. ada. Iya. Heeh, Begini, ada seorang profesor, doktor, ya. ahli bedah syaraf. Hmm, Namanya Dokter Dario Sumitro. hmm, Beliau adalah ahli bedah syaraf. ya. Beliau menemukan dan pertama kali dan cuma beliau yang mengatakan bahwa Heeh, saya itu mendapat karunia dari Tuhan. heeh. Tuhan, karunia saya adalah bisa mengingat masa lalu sejauh apapun. Oh, Itu karunia dari Tuhan. iya, iya, iya. Dan beliau bilang Heeh. yang beliau punya orang yang mendapatkan karunia itu cuma dua orang, Oh ya. yaitu salah satu dosen beliau Mhm. sama saya. Oh, Dan itulah yang saya pegang. Ya, ya, ya mau apa ya namanya iya, iya, karunia. iya. Ya Jadi karunia kita terima saja. betul. Jadi Tuh. waktu nulis tuh Om tuh ada gambarnya gitu ya di kepala? Nah, Heeh, pertanyaan yang bagus. Gambarnya itu heeh. pada malam sebelumnya. Oh gitu. Jadi waktu saya tidur Iya, itu sekitar jam 2 sampai jam 5 itu heeh, pasti terbangun. mhm. Dan waktu terbangun itulah saya mendapatkan bahan cerita. Namanya apa itu? Mmm, Inspirasi atau apa? Tapi iya, iya, itu iya. itu bahan cerita dan saya mau cerita Mhm, soal apa yang ada di dalam otak saya malam mhm. ini. Mmm, Dan paginya mhm, saya jalan kaki heeh, menuju ke perempatan jalan besar sana itu lampu merah. Di iya, sana ada perempatan jalan besar dan mhm, di pojok kiri sini ada restoran namanya Dunkin iya, Donat. iya, Kalau Mbak ke sana akan ketahuan itu. iya, iya. Dan pekerjaan saya setiap pagi itu jalan kaki Jalan, menuju ke Dunkin Donat itu mmm, mhm, dengan membawa laptop, tapi bukan laptop ya, apa itu namanya? tablet, Tablet yang heeh. warna merah itu. Dan disitulah saya menulis Oh, sampai sambil minum berjam-jam. kopi, makan donat? Enggak, enggak. Heeh. Saya cuma minta teh Oh, panas satu, minumnya teh ya, teh Om, panas ya, satu. oke. Itu bisa pagi sampai sore. Satu Waduh, gelas itu. iya, 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 nulis aja tuh, Nulis Om? itu, ngetik aja. Oh, ngetik aja, Sampai iya.
petugas-petugas di situ pada Heeh. penasaran kan, Oh, "Bapak ini ngapain?" heeh. Duduk berjam-jam cuma ngetik saja. Mmm, Akhirnya banyak petugas yang mendatangi saya, mhm, "Nulis apa sih, Om?" mhm, Ya nulis cerita aja, mhm, masalah apa yang saya ingat saya tulis. mhm. "Oh, nulis riwayat hidup ya?" Dia bilang. "Tolong dong, tolong bikinin saya riwayat hidup saya," dulu. Pada minta ditulisin riwayat hidupnya. Aku jadi ketawa, lucu. Oh. Aku sendiri nulis apa nggak tahu kok. Tapi yang bikin Gitu. semangat apa, Om? Bisa dari pagi sampai sore semangat gitu nulis nggak pulang-pulang? Itu pertanyaan yang bagus ya. Aku sendiri nggak tahu. Waktu itu awalnya Om tuh mau akhirnya menulis itu berpikir ini akan jadi warisan untuk anak cucu Oh, Om enggak sampai atau untuk segitu. kepuasan pribadi? Bukan. Enggak. Sebetulnya saya nulis itu sepotong demi sepotong seperti yang tertulis di situ, Heeh, yang biru. ya. Itu sepotong demi sepotong. Ada ide ini malamnya, paginya saya ketik di Dunkin Mmm, Donat itu. heeh. Terus jadilah tulisan itu. Sampai itu pendek-pendek kan? Iya, pendek, ada yang pendek, Pendek ada yang banget lah, ada iya yang iya, pendek ya. betul betul. Sampai akhirnya ketahuan anak sulung saya, anak Mhm, pertama saya, mhm. Risto namanya. Dia lihat dan baca ada tulisan pendek-pendek gitu. Terus dia punya Oh, ide, "Pak, kalau nanti sampai tulisan ini jumlahnya 50, mhm. saya bikinin buku." Oh begitu. Itu ceritanya. Iya Jadi iya iya. ide membuat buku itulah Mhm. dari Risto itu. Mmm. Mhm Nama mhm. nama lengkapnya Risto itu SR Kristiawan. Iya 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 iya. Oh, buku. Mmm. Baru terbayang di depan mata saya Mhm. sebuah buku. Dan Oh. barulah di situ berkembang. Mmm, Kalau ini jadi buku, mhm maka buku ini akan menjadi warisanku untuk anak cucuku, mhm mhm untuk mereka bisa baca. mhm. Begitu Oh iya. ceritanya. Iya iya. Jadi panggilan awal Om menulis itu sebetulnya mengisi waktu luang atau Betul, nostalgia aja sendiri? mengisi waktu luang Mengisi kan. luang Iya, sebetulnya karena ya? Mhm. kalau pagi jam 2, antara jam 2 jam 5 itu selalu terbangun Mhm. dan timbul bahan cerita gitu loh. Oh, iya iya iya. Apa itu namanya, Heeh. inspirasi atau Mhm bukan, tapi bahan cerita apa yang harus saya ceritakan pagi mhm. itu munculnya itu di tengah malam itu, gitu. Mmm, mhm. Nggak tahu kenapa itu. Iya iya. Tapi agak kontradiktif, Om. Ya, Ada di satu pengantar Om bilang, ya, awalnya saya mau menutup masa lalu, tapi ya. akhirnya Om membuka diri tidak hanya ke keluarga, tapi ke semua orang tentang masa kecil Om itu. Kenapa? Ya itu semacam alur ya, Hmm, alur 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 dari cerita, akhirnya menuju ke situ gitu. hmm, Jadi tadinya itu sepotong-sepotong saja, ya, asal asal mhm, jadi cerita itu gitu, tapi kan, bertumpuk-tumpuk, be apa itu apa itu, masa berlanjut terus. oh, iya, Nah, berlanjut terus itu akhirnya cenderung mengarah ke apa tadi dikatakan, menutup masa lalu mhm atau mhm, menutup masa kecil. iya. Ya, ya, Ini apakah pertama kalinya Om bercerita, walaupun lewat tulisan ya, tentang masa kecil Om gitu ya, yang lucu-lucu, ada yang gemes gitu ya, ada yang lucu, ya, ada yang iya, sedih juga gitu. Apa iya. dulu pernah cerita juga ke anak-anak tentang hal ini? Aku tuh dulu begini begini, Kalau ngomong terkenal waktu SD jadi ya, penyanyi. iya, Heeh, waktu kalau cerita ngomong mhm,
bicara Iya. pernah, Oh, pernah. ya. Iya iya iya. Mhm. Iya kan, Vero? Iya. Iya, Oh, jadi dia udah angkat tangan. iya. Karena anak-anak saya sih Heeh yang heeh. begitu. Iya. Oh, Maka mmm, makanya terus timbul kalau jumlah potongan-potongan cerita ini mhm mencapai 50, mhm si anak pertama, Risto, dia mhm mau bikinin buku dan jadilah buku yang biru ini, mhm. Oh, Layang-Layang Malam. heeh. Jadi ini 33 dulu, lalu ini lanjutannya apa waktu Mas Risto bikin sudah ada 66? Ini masa anak-anak, artinya Mmm, sebelum apa ya, ya, ya sampai SD lah, masa kecil, iya umur 3 tahun kalau nggak salah, iya. sudah ada di sini. 3 Terus tahun loh. kemudian berlanjut Mhm, SMP. iya, Nah, SMP yang merah ini, yang merah. yang merah ini SMP. Oh, iya iya iya. Waktu diserahkan ke Mas Risto jumlahnya sudah 66? 33, 33? Atau yang ini ada nyicil lagi? Enggak, saya lupa. Iya iya, nggak apa-apa, Om. Lalu sekarang gimana rasanya? Aku tanya perasaan nih, Om, setelah Ya, buku ini keluar, dibaca semua orang, dan ya, sambutannya tuh baik sekali gitu. Kalau Om boleh menilai gitu ya, apa yang membuat orang suka sama buku ini? saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Eh, Heeh. karena ada yang saya punya namanya apa itu namanya? Yang tukang merubah-rubah ini apa namanya? Apa namanya? Editing. Editor. Ya, ya, Aku punya editor editor. Heeh. namanya Shimamura. Hmm. Siapa? Rosi. Rosi. Iya, Rosi L. Shimamura. iya. Itu editor saya. Mm-mm. Nah, dia pernah menawarkan buku ini ke Mm-mm. Gramedia, Iya. tapi ditolak. Hmm. Alasannya karena terlalu personal. Personal. Ya, Oh, semua menggunakan POV satu, point of view point of view. satu. Jadi Heeh. selalu aku. Oh, Pada itu ya alasannya. alasannya yang Hmm. utama. Mm-mm. Padahal biasanya buku yang laku Mm-mm. di Gramedia terutama itu yang menggunakan personal 3, Oh, POV 3 heeh. gitu. Diceritakan oleh Ya, orang lain. ya Heeh. jadi ceritanya orang lain. Tapi kalau saya boleh share ya teman-teman gitu. Jadi kan Iya, Ompa ini kan sebetulnya seumuran sama bapakku gitu ya. Jadi iya. ketika buku ini ada, saya baca gitu deh. Yang terbayang bokap gue gitu ya. Dan Aduh, sama-sama besar di Jawa puji Tuhan, gitu-gitu. Puji Tuhan ya Om ya. Tuh aku puji sampai Tuhan, merinding loh. Iya, puji Tuhan. iya gitu. Jadi kurang lebih kayaknya bandelnya sama deh sama kayak bapakku gitu ya. Ya, Heeh, ya, suka nyanyi juga. Jadi benar. waktu baca tuh ada perasaan Wah, hangat gitu loh. puji Ya Tuhan. ampun, iya, aku sampai merinding loh. Iya, Banget gitu. Jadi itu buku yang dekat sekali dengan kita gitu. iya, Heeh, kalau saya boleh kasih iya, pendapat betul. pribadi gitu Iya, ya. betul. Heeh. Terus ini aku tanya lebih jauh lagi ya Om ya. Iya, Setelah aku baca, kita semua baca apa yang Om alami. iya, Ada yang sedih juga gitu ya. iya, Om tinggal dengan orang tua asuh segala iya, macam gitu iya, ya. iya, Lalu Om akhirnya hidup seperti sekarang ini. iya, Ada nggak Om, ada satu titik Om tuh merasa bahwa kalau aku jadi bapak, aku harus seperti ini. Kalau aku jadi suami, aku harus seperti ini gitu. Ini kita ngomong iya, dalam iya, kehidupan selanjutnya gitu Om. iya. Mhm, Ada sih, mhm, tapi mhm, nggak pernah saya utarakan secara terbuka gitu mhm. pada istri maupun anak-anak, Mhm, ya, nggak mhm, pernah. Ya, mhm, ya saya jalani begitu aja. mhm, Loh, ini mhm. keluar air mata Keluar ini. air mata, iya, pedes soalnya. Ya, gitulah, Mhm, mhm, Mbak. iya. Eee, saat ini,
Masih aktif menulis? Oh, Tidak, tidak. Karena saya masih menunggu cerita selanjutnya sebetulnya. betul. Waktu menikah, punya anak pertama, Ya, punya anak kembar gitu, masih ada cerita-cerita ya, lagi gitu. Heeh, sebetulnya ya. heeh. Dan Mbak Vero selalu siap membantu. Ya betul. Ya, dia selalu mendorong saya Mhm, untuk menulis lagi, memancing-mancing, untuk mhm, bercerita. mhm, Saya ngomong cerita lalu Vero yang menulis mhm, gitu ceritanya. Tapi mhm. nggak tahu tertunda-tertunda terus sampai Iya, sekarang kok belum terlaksana belum ya. laksana. Apa itu gambar-gambarnya di pikiran belum ada lagi? Kan biasanya bangun Ya betul betul pagi betul. iya, heeh, Betul betul. heeh. Itu ya itu Masih belum jelas nggak gambarnya gitu ya, nggak Om, ya? jelas gambarnya. Nah, Kalau mhm, jelas gambarnya jelas banget itu mhm. langsung jadi tulisan biasanya. Iya iya iya, heeh. Om, dari buku ini tuh mana sih Om yang paling menurut Om paling titik balik dalam hidup Om yang membuat Om seperti sekarang ini gitu, ada nggak cerita yang Yang biru mana? ya, Yang biru? Masa kecil justru ya? perempuan misterius. Oh, oke. Mhm mhm. Nah, coba nah, nanti Mbak baca sendiri Masih ingat perempuan aku Om, misterius. yang itu aku masih ingat. Ingat Perempuan misterius, iya iya iya, ada halaman 53, heeh. Gimana Om? ya, Heeh karena itu heeh, kenyataan. iya iya. Tapi tunggu dulu ya, apapun yang saya tulis Yes, di sini, iya ini semua adalah kenyataan, fakta. iya, Artinya saya tidak pernah dan tidak berani menulis fiksi. fiksi. 100% benar. Kejadian di tempat yang sama dengan Ya, orang-orang yang sama, betul, namanya disebutkan. disebutkan. Iya, Kadang-kadang aja nama itu saya belokkan sedikit. mhm, Misalnya, aduh, nama orang mhm, jadi nama daerah. mhm, Misalnya ada Mbah Tanjung. mhm. Itu artinya kakek saya yang tinggalnya di Jalan Tanjung, Malang. Panggilannya tapi emang Mbah Tanjung, Om? Bukan, Oh bukan, itu aja, bukan. tapi Panggilannya alamatnya lain, heeh, lain. heeh, Mbah Tanjung. mmm, Eh, mhm. Sebetulnya Mbah Naryo Oh namanya. gitu, tapi semuanya benar ceritanya Ya, ya? ceritanya benar. Heeh heeh, Cuma namanya aja mhm, saya rubah jadi Mbah Tanjung. Terus yang mengadopsi saya mhm di situ mhm, itu Mbah Marjo. yang di Eh, Jawa ya, Om, ya? Ya, Pindah ke Jawa Tengah kan, Om, waktu itu? ke Mojokerto. Mojokerto, Jawa Timur ya? Terus Iya ya, terus heeh, kemudian mengungsi, heeh, terus ke barat, ke barat, ke barat, dan akhirnya di Wonogiri. Wonogiri mmm, itu selatan kota Solo. mmm, Di situ Wonogiri, berakhir iya iya, sehingga semasa kecil saya lama di di Jawa kota Tengah. Wonogiri, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Oke oke. Sampai akhirnya merantau ke Jakarta, ada begini ya, Om, ya? Ada nggak Nah, ke merantau Jakarta? ke Jakarta Heeh, itu kuliah di Jakarta ada ya? Belum ya? kalau Lupa nggak aku salah aku lupa ya. Iya umur deh. Heeh. umur 3 tahun Mhm itu masih di Wonogiri ya. Itu mhm. dijanjikan sama ibu angkat saya Mhm nanti 10 hari lagi, pokoknya tanggal 10 hari lagi mhm. kita ke Jakarta. Dan Mmm. 10 hari itu adalah 10 hari siksaan dalam hidup saya. Oh, kenapa, Om? Kenapa? Heeh. Nah, ini pesan ini. Jangan sekali-sekali memberikan janji kepada anak kecil atau anak Oh. yang masih jauh dari waktu ditepatinya itu. Iya iya iya. Ini pesan saya buat yang punya anak Iya dan anak. Karena kita nganggap ya dia kan bisa nunggu gitu. iya Menggunakan logika saya kan iya sebagai orang tua iya. kan. Mmm, Tapi bagi anak bukan. Bagi anak itu 10 hari itu siksaan. iya iya, gitu ya, Om.
Janji siksaan. yang sayangnya tidak bisa ditepati. Bukan, janji yang diberikan terlalu lama Terlalu lama, dari 10 hari itu? ya, pelaksanaannya. Oh, Itu pelaksanaannya. itu. Oh, iya iya. Itu. Siksaan ya, Om, excited-nya ya? Excited Mhm, itu siksaan. mhm mhm, Contoh mhm, siksaan itu. Dulu dari Wonogiri untuk sampai ke Jakarta, iya, itu harus naik kereta api mhm, besar mhm, dari Solo, mhm, dari Solo Balapan. Nah, selama 9 hari sampai kenyataan itu yang ada dalam pikiran saya itu kereta api. mmm, Jadi kereta api itu melewati depan kamar saya. oh gitu. Wing, Heeh, kaget loh. heeh, Loh, loh, saya masih di kamar saya. heeh heeh. Nah, nanti tidur lagi. Udah tidur. Hari kedua. Wing, ada kereta api Iya. lagi. Kereta api raksasa, kereta api besar. Iya iya iya. Karena biasanya dari Solo ke Wonogiri itu Mhm, kereta apinya kecil. mmm, Ya, relnya cekat mhm, cekat 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 cekat. mhm. Deng 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 deng. Sepur keluduk namanya. Bawa Nah, penumpang itu? bawa penumpang. Oh, Sama bawa penumpang cuma heeh, relnya sempit oh, dan di rel itu banyak sambungannya. oh, makanya anjlok-anjlok Iya, terus? makanya zeng 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 zeng. Sehingga sehingga kita niruin bunyi kereta itu, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo jajan, ojo. Iya, jadi ajan Jojo jajan tuh jangan jajan. Iya. Nah gitu. Tapi Om sukanya baca buku apa dulu Om? Suka baca kan? Waduh, Mhm, wah, terakhir baca buku apa masih ingat nggak Om? terakhir Atau yang sedang dibaca sekarang? sekarang ya karena mata saya Mhm, yang kiri itu mhm. apa namanya istilahnya bergetar terus dulu, Mbak. Oh, Hah? silinder. Silinder, Oh gitu. silinder. Mhm. Jadi nggak bisa baca lama. Mmm, Paling baca satu lembar itu lah. mhm. Meskipun saya bacanya pakai kaca Loop, heeh, pembesar ya, heeh. pakai kaca pembesar. Tapi tetap capek Tapi ya? tetap Mmm, baru beberapa baris, satu halaman, satu mhm, setengah halaman, itu sudah mhm. begitulah Kegiatannya Om sekarang apa aja Om? Bangun tidur, terus apa? bangun tidur, Makan, makan, stretching juga? stretching ya, Ya, ya. stretching. Mhm, Tapi stretching itu mhm, nggak rutin ya. mhm. Tapi apa ya, disiplin gitu apa itu, stretching. Yang penting bergerak, Yang penting gerak. bergerak, Betul. tapi tidak Mhm, senam sampai puluhan mhm, kali gitu, mhm, enggak. Mas stretching ya stretching aja, mhm. peregangan, Peregangan. ya, Iya iya iya. tuh. Kalau Om ini, suka baca kan dulunya ada penulis buku favorit? Atau jenis buku apa yang Om baca dulu sukanya? Enggak tahu ya, Lupa ya? Berat-berat? Oh, misalnya apa tuh? berat-berat. Zen? Oh. Ah, Oh, tentang filsafat gitu, Om? iya, Oh, gitu ya. iya, tapi Buku yang nggak pernah yang khusus saya ingat gitu, heeh, enggak ya. oh, ya. Tapi buku tentang Buku hidup ya, ke- Om ya? buku tentang Filsafat. ya Oh, kehidupan mhm, filsafat. Ada sebetulnya nama-nama yang mhm, tapi saya lupa ya. mhm. Coba sebutkan nama siapa yang berat-berat. Buku filsafat. Paul Paulo Paulo Coelho, Paulo Coelho? Coelho, Oh, oke. Paulo Heeh. Coelho Iya, Paulo Coelho. itu Heeh. bacaan saya itu. Apa? The Winner Stands Alone, apa gitu, apa yang terakhir, kayak gitu ya? Iya iya iya. Oke. Keinginan masih ada, Om? Berkarya lagi? Nulis lagi? Mungkin sekarang ngomong aja biar Ya, berani ngetik, seharusnya cuma ya kan? cuma perlu pendorong.
Tapi mhm, saya suka menjagakan pada pendorong. Ya mmm, lama-lama pendorong bosen, mmm, mhm mhm. Oke, ya pendorong. butuh itu ya, Om, ya. Nanti kan anak-anaknya semua support Om selalu, Om mau apa gitu kan, Ya, bisa mudah-mudahan. ya pasti banyak yang nunggu deh, Om, Iya, cerita selanjutnya dari setelah masa kecil dan masa iya, remaja ini. iya, iya. Mhm mhm. Nggak Eee, tanya hobi saya. iya. Jadi teman-teman buku ini masih bisa kalau teman-teman penasaran ya, seperti apa yang tadi saya omongin kayak diceritain sama Bapak sendiri gitu ya, teman-teman bisa, akses di Si Omba. www.ceritasiompah.com. Akan dapat beberapa cerita menarik di sini, ya, Ya, gitu. itu. Heeh, Terus, apa ya, ada ya, saya mau ceritain. mhm, Kalau enggak ya potong aja. mhm, Aku sudah cerita Dokter Daryo Sumitra. Sudah ya, mhm. ya. Tentang ini, hanya Tentang, ada 2 orang yang punya kemampuan itu. ya, Yes, heeh, ya, itu karunia ya, Om, ya? itu karunia menurut Mhm, beliau. mhm, iya Dan iya, menurut hebat, Dokter Daryo mhm, Sumitra itu, mhm, yang punya karunia itu yang dia lihat, mhm, dia kenal ada dua, mhm, yaitu dosennya sendiri. Salah satu dosennya iya, punya karunia mhm, untuk brain mapping. mmm, brain mapping, Brain mapping. yes, Brain, otak, otak, mapping itu peta. pemetaan, Ha. ya, Jadi memetakan apa yang ada di dalam otak mhm, itu. iya Dan iya, itu menurut Dokter Daryo mhm, Sumitra itu nggak akan hilang seumur hidup. iya Apa yang diingat di dalam brain mapping itu. Kalau waktu bisa lupa. iya, Oh, kapan? tapi Tahun berapa? peristiwanya Tapi nggak peristiwanya, nggak kejadiannya lupa, itu sampai heeh, detail. iya, betul betul, Ya, iya, sampai detail itu heeh. ada. Bayangin teman-teman ceritanya umur 3 tahun, dan Ya, itu semua cerita yang sesungguhnya, luar iya, biasa jenius iya, ya, iya, itu karunia yang bisa Tuhan iya, kasih ke Ompa, di iya, usia 75 justru berkarya bikin buku, cerita tentang masa kecil, ya, iya. yang banyak menyentuh orang, gitu ya. Amin. Ya cerita-cerita masa kecil yang kita pikir remeh-temeh, tapi bisa bikin kita ketawa dan Iya, berkesan banget gitu ya. iya. Oke. Ompa terima kasih ya, Oh, aku sudah terima ngobrol-ngobrol. kasih. Aku Iya, yang terima kasih. mhm, Ini iya kejadian ini kalau enggak dari Mbak Hera, enggak iya, bakal heeh. tersebar atau ter terpatri atau terpantau, teringat. Iya, aku Ya, ingat ini banget. bagian Iya dalam hidupku, iya bagian yang penting dalam hidupku, iya, yaitu bisa menurunkan, mewariskan betul, apapun iya yang saya perbuat ini buat anak iya, cucuku dan ke orang lain juga. dan ke orang lain Iya, juga. karena buat saya media itu ya, bukan cuma kita menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi buat saya juga menyebarkan kasih ya, Om, ya. Ya, Iya betul, kan? Dengan betul, baca itu kita tuh bisa betul. ingat, orang-orang ingat lagi gitu, Iya, orang-orang yang sudah menyentuh hidup kita, iya, ingat lagi betapa besar orang-orang yang dulu gitu, pernah iya, berurusan dengan kita gitu ya, iya, sehingga kita bisa jadi seperti sekarang iya, ini iya. gitu. Om mau tambahin lagi? Amin. Heeh, mau tambahin lagi, Om? Bahwa Apa? buku itu media juga untuk menebarkan kasih. Nah, Heeh, ya, ya, buku ini adalah alat ya mhm, sebetulnya. Tetapi bagi saya besar artinya mhm, di samping perbuatan kita sehari-hari. iya Kita hidup positif selalu, iya itu adalah kehidupan kita yang kita rencanakan, kita rancangkan, dan kita jalani gitu. iya, Tetapi buku ini adalah salah satu media mhm, untuk bagaimana bisa menyampaikan itu secara fisik dalam bentuk tulisan iya dan
tidak semua orang bisa menulis. betul. Iya, Ya, mhm, betul. iya. Tidak Pikiran ada tapi menuangkan dalam menuangkan tulisan dalam tulisan itu itu soal lain enggak, ya, dan ya. Om ini punya bakat alam yang luar biasa. Tuhan kasih karunia untuk bisa mengingat dengan detail apa yang pernah dia dialami dan bisa menyebarkan ke orang-orang yang Amin, terdekat ya. Ya bisa amin. menjadi media untuk menebarkan cinta kasih juga ke kita semua, gitu. Ya, Ya, oke ya, makasih ya Om. Semangat terus, aku terima sehat-sehat kasih. terus Ya, ya. Kita semoga ada lagi buku selanjutnya ya Om ya. ya, Semangat Om. ya, yang semangat Iya, Vero itu. ya, iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton, obrolan saya dengan Om Antoni Suttejo. Kita ambil semangatnya ya, gitu. Di usia 75 setelah, purna tugas, Ya, jadi pensiunan gitu, justru malah bikin buku, ya. iya, Gitu, kita ambil hal positifnya, kita ambil semangatnya. Oke, ya. sehat-sehat semua, sehat-sehat ya Om. Ya, terima kasih Hera. Iya, Salam bye-bye. sehat Salam juga sehat. buat Oke, juga bye-bye. buat kamu anaknya. Iya. Oke, bye. Bye.